Takbir. Bapak-bapak ada yang minta jawab, silahkan Pak langsung kalian. Ya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami diwakilkan Masjid PGM Darussalam di Taman Gelang Cirebon. Saya ingin menanyakan masalah kurban Ustaz. Ini agak sedikit lari dari tema, tapi masalah bulan Dzulhijjah nanti kurban. Saya ingin tanyakan Ustaz, masalah kurban ini banyak perbedaan pendapat masalah penyaluran dari kurban. Itu ada yang diberikan kepada non-muslim, itu bagaimana hukumnya. Yang kedua, permasalahan najar kurban dengan kurban biasa, bagaimana hukumnya dalam memanai dagingnya boleh dimakan atau enggak. Itu aja yang kami tanyakan. Terima kasih, mohon penjelasannya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu-satu atau sekaligus? Satu dulu Pak ya. Baik, makasih Pak. Bapak tadi bertanya bagaimana tentang kurban. Mungkin juga guru-guru kita yang lain sudah sering menyampaikan. Nah, kurban ini kan kalau kita lihat standar hukumnya pertama sekali adalah sunnah muakkad, yang dikuatkan ya dia, bukan sesuatu yang wajib. Yang pertama, kurban seperti apa yang dikatakan nazar itu, dan kurban seperti apa yang dikatakan bukan kurban nazar. Nah, apakah nazar itu sama dengan niat? Beda Pak. Kalau niat kita semua ada berniat nih mau berkurban. Tapi kalau nazar itu kan bentuknya menjadi janji. Apa contohnya kurban nazar itu? Umpamanya, saya Pak, kalau sekiranya nanti, ini umpamanya nih, saya Pak, kalau sekiranya terkabullah, lulus segala macam, selesailah urusan ini, saya di masjid sana, memang saya bernazar 1 ekor sapi, umpamanya. Nah itu menjadi apa namanya? Menjadi kurban nazar. Nah kalau kurban nazar begitu bagaimana Pak Ustaz? Kata Syekh Ali Jum'ah, itu yang boleh makan cuma muslim Pak, sedangkan saudara kita yang non muslim tak boleh. Yang bernazar sendiri pun tak boleh. Itu kurban nazar. Selesai urusan nih Pak Kiai, Pak Ustaz, aku di Masjid Darussalam memang udah nazarku 1. Dia ucapkan Pak, nazarku 1. Itu nazar Pak. Itu contoh. Jadi siapa yang boleh makan? Yang muslim. Yang non muslim saudara kita tidak, karena nazar. Tapi kalau kurban yang bukan nazar, boleh nggak mereka Pak? Boleh kata Syekh Ali Jum'ah, tapi selamatkan dulu saudara kita Pak. Jangan gara-gara SKT awak sama awak tuh nggak suka awak sama dia, nggak awak kasih daging kurban, nggak saudara sama dia, itu salah juga. Selamatkan dulu. Karena intinya kurban itu apa? Untuk berbagi. Nah itu tentang kurban. Nah saya rasa seperti itu Pak. Yang mana nazar, yang mana bukan nazar ini. Yang mana yang boleh makan, yang mana tidak. Itu tentang kurban. Bagaimana Pak? Saya rasa seperti itu. Ya, alhamdulillah. Baik. Ada lagi? Ya. Ya, silakan Pak. Hidup. Atau pakai ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila maghrib terdengar suara azan, langit berawan bukan lampu. Pak Arif nyalonkan anggota dewan. Mari kita tunggu. Pak Ustaz sebelum bertanya saya menyampaikan undang-undang yang gimana. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, marilah Pak, saudara kita Pak Arif ini tahun yang lalu gagal manik ya Pak. Karena kurang dukungan dari kita ini Pak. Kita ini kan bersudah sah. Jadi Pak ya, saya ingatkan, kalau suatu desa itu tidak ada duduk anggota dewan, rasanya itu desa ketinggalan nyaman itu Pak. Jadi kalau kepemuluan Pak Sugeng ini Pak, penduduknya ribuan ini. Kenapa kalau nggak bisa bersatu ini? Jadi, marilah Pak, kita bersatu, kita dukung Pak Arif. Saya ini bukan kampanye, cuma mengingatkan aja ini. Jadi Pak Ustaz, tinggalkan dulu nama saya dari Bajibur Gudang, Desa Semitri, Kecamatan Sugeng. Saya ingin bertanya masalah Idul Adha ini Pak. Tadi kurban Pak kita Wajilo sudah menyampaikan. Saya mau menanyakan tentang Idul Adha. Jadi sebelumnya ini Idul Fitri dan 1 Ramadan itu kan ada sidang isbat. Tapi mengapa ada sidang isbat? Umat Islam itu nggak bersatu rasanya. Kenapa? Ada puasa duluan, ada hari raya duluan, begitu juga kan? Ada yang belakangan. Nah, pertanyaan saya Pak masalah Idul Adha ini Pak. Idul Adha itu nggak ada sidang-sidang isbat. Tapi kenapa kok sampai di mana? Di mana pun sama semua itu Pak. Nah itu aja lah Pak, nanti banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begini Pak Simin. Viral juga Bapak ini saya. Kalau kata Nabi itu kan berpuasalah kamu dengan melihat bulan dan berbukalah kamu dengan melihat bulan. Jadi kan ada 2 metode yang dibuat pemerintah. Pertama namanya ru'yatul hilal, yang kedua itu kan dengan perhitungan hisab. Dua-dua sama-sama pendapatnya kuat, hadisnya jelas sahih dan Nabi juga mengakui. Makanya ada sidang isbat. Tapi kan alhamdulillah walaupun berbeda tapi sekarang kita udah mulai lebarannya juga sama. Tapi berbeda tadi saya bilang itu satu keindahan. Itu satu. Tapi kenapa Idul Adha ini kok nggak ada sidang isbatnya? Karena kan kita nggak puasa, Pak. Hanya dianjurkan kita itu tanggal 8, 9. Kan puasa sunat kan? Tanggal 10-nya itu apa? 10 Zulhijjah itu kita lebaran haji. Nah artinya apa? Kalau yang tadi ada sidang isbatnya kita kan diawali dengan Ramadan dulu. Kalau Idul Adha kan kita nggak ada Ramadannya. Kan sesuai perhitungan tanggal. Dilihat dari mulai setelah selesai Idul Fitri itu udah bisa kita hitung. Karena yang terpenting patokannya di Idul Fitri itu Pak. Kan setelah Idul Fitri kita tahu 1 Syawal tanggal berapa. Hitung saja. Itu nggak akan pernah meleset. Satu. Yang kedua patokan kita juga kan nanti bagaimana wukuf di padang Arafah jamaah haji. Nah jadi memang nggak ada isbatnya kita kalau di Idul Adha itu Pak. Jadi semuanya sama. Karena tasrik itu tetap 11, 12, 13. Itu nggak akan bergeser sampai kapan. Jadi patokan kita nanti Idul Adha itu bagaimana nanti jamaah haji. Tapi saat selisih jamnya kita Makkah dengan kita itu kan 4 jam selisih itu. Jadi makanya kita nggak ada sidang isbat. Jadi kita tetap sama di mana-mana sama kalau Idul Adha itu. Karena Nabi nggak pernah berpesan juga mengatakan kalau untuk Idul Adha itu harus mengatakan ru'yatul hilal itu, tapi tetap sama. Dilihat juga hilal tapi tetap sama itu karena nggak meleset karena patokannya di bulan Syawal itu patokan kita. Nah, jadi kalau nanti kita lebaran semalam sama nggak? Cuman puasa kita yang berbeda kan? Karena kan begini, ada kadang puasa itu yang 29, ada yang 30. Tapi kebanyakan Nabi itu kan Pak 29, tapi pernah 30.
30, bukan nggak pernah 30, pernah. Kalau nggak nampak bulan pada saat itu, genapkan menjadi 30. Jadi kalau untuk Idul Adha itu kenapa nggak ada sidang isbat, cuma langsung ditetapkan saja, diteropong segala macam, karena memang kan nggak diawali dengan Ramadan, Pak. Nah itu, saya rasa begitu Pak Sidin, supaya mudah dipahami. Dan untuk yang kedua tadi, Bapak menyampaikan, ayolah kita dukung Pak Arif, ya mudah-mudahan ada. Kalau udah ada FKSMM ini, kalau memang ada pula saudara kita, makanya kalau bisa kita umat Islam nih Pak, satu. Makanya kami sekarang nih, hari ini pemilihan kepala desa ya Pak. Tadi malam nggak tidur sampai jam 4. Aduh, banyak betul kompor, Pak, jadi lemparkan. Karena ini sedulur-sedulur juga nih Pak. Bahkan ada yang suami istri mau bercerai. Gara-gara beda. Ya Allah ya Rabb. Saya bilang kalau begini kapan kita majunya? Saya sampaikan dengan kawan-kawan, kalau ada muslim 3 orang Bang, kalau dia 3 orang maju semua, kalah ya. Itu kan hak kita Pak, memang betul. Tapi coba kita buat komitmen, kita legowo. Bang, abang yang maju Bang, aku juga maju. Kalau kita maju pecah suara ini, abang yang maju. Tapi komitmen bagaimana untuk umat itu kan lebih, saya rasa itu lebih daripada seorang pemimpin. Tapi kalau memang saya pesan juga, saya bukan sama Pak Sidin tadi, saya simpati dengan apa yang diucapkannya. Ayolah sama-sama kita dukung saudara kita, kita bersama kita. Kalau udah ada saudara kita di atas agak enak Pak. Nanti kalau udah naik dia nggak ingat, tarikan aja. Ya kan iya kan? Kalau dia ingat kan alhamdulillah mudah urusan itu. Saya rasa begitu Pak. Saya nggak terlalu jauh mencampuri, tapi saya tetap jadi lem perekat. Ayo utamakan dulu bagaimana saudara-saudara kita. Kan kita ini ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah ini kita Pak yang datang itu. Ada ukhuwah wataniyah, selagi satu warga negara saudara kita itu, tapi dalam batas warga negara. Ada namanya ukhuwah insaniyah, selagi dia manusia dia saudara kita. Tapi karena kita seorang muslim, berharaplah ukhuwah Islamiyah. Enak kalau hidup begitu, hidup berdampingan itu biasa. Saya rasa begitu Pak. Mudah-mudahan saya doakan juga Pak Arif nanti bisa duduk ya Pak ya. Semoga mudah-mudahan nih, karena udah ada forum kita seperti ini kan satu persaudaraan. Saya rasa begitu ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Hasbullah Sita Majapahit Baru. Tinggal Jalan Berita Medan Priok 13, Masjid Al-Ikhlas, salah satu daerah atau pendiri daripada Masjid Al-Ikhlas. Jadi di sini mau saya tanyakan secara singkat menyambung hal perihal tentang kaji yang Bapak sampaikan tadi, harus saya sampaikan tadi. Saya tadi berdetak Ustaz menyampaikan kisah Ibrahim. Lantas saya pikir ke Ismail, lantas terus kurban kan begitu. Tapi lari pengorbanannya, tapi itu sangat bagus pedoman bagi kita supaya kita ikuti Nabi Ibrahim itu dengan mengucapkan pergandengan Allahumma sholli ala Muhammad atau ala Ibrahim, kita sambungkan dengan sholat kita. Tapi di sini mau saya tanyakan, kita mau menghadapi kurban. Kalau kurban ini banyak-banyak pendapat, kan sering juga para ahli menyampaikan yang sebenarnya yang mana. Kurban kalau 7 orang nanti akan dibagi 7. Jadi 7 kali 7 49. Nah,
pembagian si peserta kurban itu apakah 7 bungkus itu atau 1 bungkus 7 bagian dari tubuhnya itu, atau diiringi 2 bungkus, atau selanjutnya yang tinggal itu tanggung jawab panitia. Apakah ini bagaimana cara realisasinya, karena sering ada selalu keributan. Dan termasuk saya minta penjelasan yang merondok-rondokkan daging. Ya, ini jelas kan? Karena ada saya dengar, ini saya dengar, bukan saya dengar. Rasulullah itu dalam Isra Mi'raj, waktu ke neraka yang berjalan, dia lihatnya ada orang menggigit tubuhnya. Dia bertanya kepada Jibril, siapakah ini? Inilah orang yang merondokkan daging korban. Nah, selanjutnya saya minta tadi yang masalah yang saya katakan pembagian daging. Apakah memang 7 bungkus tadi diberikan kepada peserta, atau 2 bungkus, atau 1 bungkus? Karena 1 bungkus mengirim 2, gitu. Yang sisanya dibagi oleh panitia. Itu yang saya minta. Terima kasih. Baik Pak Suwoto, terima kasih. Memang tadi saya singkat cerita Ibrahim ini karena waktu juga, pengen saya singkat juga. Kalau enggak memang kita teruskan. Nah, baik. Mengenai kurban, kurban ini apa makna kurban ini? Kalau kita lihat dalam gramatikal bahasa Arab itu kan kurban ini maknanya mendekatkan diri. Sesuatu yang telah kita keluarkan di jalan Allah, berarti itu bukan hak milik kita lagi. Walaupun dalam pandangan fikih tentang kurban itu, peserta kurban itu boleh mendapatkan sebahagian dari apa yang dia sumbangkan itu, itulah daging kurban tadi. Tapi kalau setelah dia serahkan kepada panitia, itu sebenarnya bukan hak dia lagi, Pak. Jangan diatur-atur panitia lagi. Dan panitia juga jangan merondokkan daging kurban. Saya contoh, saya berkurban, saya serahkan kepada Ustadz Hendro. Berarti kan begitu saya serahkan, Pak, putus hak saya sudah. Jangan diintimidasi lagi panitia. Aku kepalanya ya, Pak. Aku sekele. Kalau gitu balikkan aja dagingnya, Pak. Beli aja di pajak, bilang. Ini kadang kita udah berkurban tapi nggak ikhlas, namanya kurban. Inilah yang sering terjadi. 1. Yang kedua, bagaimana cara pembahagiannya? Kalau kita lihat dalam kitab fikih Islam wa adillatuh itu kan pembagiannya kan memang lebih peserta kurban dengan yang menerima. Nah kan panitia udah menentukan pembagiannya berapa. Apakah dari yang 1 bungkus itu dihitung 2? Apakah dari yang kata Pak Asbullah tadi, dari yang apa? Yang 7 bungkus itu dijadikan 1? Kalau saya rasa, Pak, kalau patokan fikihnya itu kan memang lebih besar dapatnya si peserta kurban daripada penerima. Itu kebijakan panitia saja. Makanya kita yang peserta kurban jangan ribut lagi, karena udah diserahkan. Kalau masih ribut juga, merondokkan daging juga, nggak ikhlas kurbannya itu, Pak. Nah, saya rasa begitu Pak Hasbullah, supaya jangan terjadi perdebatan lagi di masjid kita kalau mau kurban. Kan kita punya panitia, betul Pak? Lah kalau kita nggak percaya dengan panitia, ya nggak usah serahkan ke panitia. Potong aja sendiri, makan sendiri, masak sendiri, makan sendiri, udah telan sendiri. Namanya kurban, koroba, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi panitia itu kan tahu, misalnya beginilah kita bilang, nggak semua sama Pak. Contoh, di Masjid Bait Nurul Iman 10 ekor, warga setempat berapa kakak. Misalnya kurbannya banyak, warganya sedikit, berarti kan yang berkurban dapat lebih banyak itu Pak. Kalau kita tengok hitungannya itu kan lebih daripada si penerima kurban yang peserta tadi. 1, mungkin masjid ini lain, kok lebih banyak ya? Karena hitungan dalam pandangan fikih itu kan kalau kita bilang Pak, seperberapa itu? Sepertiga kan? Hitungan sepertiga itu kan kita yang menetapkan
seperti apa? Dah, masjid Pak Kades 10 ekor juga, cuman kakaknya lebih besar. Berarti kan berbeda lagi nih Pak. Makanya ada kebijakan serahkan aja sama panitia. Kasihan BKM kalau diintimidasi terus. Kalau begitu umumkan aja, yang tak terima dengan keputusan panitia, potong sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Ini agak kasar bahasa, tapi jujur Pak. Saya kan juga panitia kurban, panas telinga nih Pak. Ya panas lah Pak. Aku kok cilik lembuku loh kan, itulah memang dia Pak. Tapi kan memang sah untuk kurban. Jangankan dalam pembagian pastor, lembunya kecil marah. Aku kok cilik loh Wak, tapi kan umurnya sampai jantan, sehat. Loh kami kan 7 orang, nanti kalau lupa lembu lagi nggak hamil. Izin Pak, itu kadang sering terjadi Pak. Nah jadi kalau bapak panitia kurban buat kebijakan tapi tidak melanggar syariat. Yang berkurban kan dapat 1/3 tuh. Bapak hitunglah 1/3-nya. Berapa kakaknya? Kan itu. Kalau kakaknya pula banyak pula 1/3-nya kan bisa kita hitung untuk yang peserta kurban tadi. Nah saya rasa begitu Pak. Iya. Yang saya takutkan saudara-saudara kita ini tadi. Karena kalau saya bilang saudara, kita lebih dekat saudara kandung daripada saudara-saudara kita seiman. Iya. Mik. Nah, dalam pandangan kita ini yang perlu kita semua bisa dengarkan. Masa terjadi pelanggaran di panitia. Yang saya bilang tadi perobokan tadi. Iya. Dia memang sudah ikhlas. Iya. Nah, yang pekerjanya, nah ini ada komando kepalanya yang sudah disusun. Karena kami sudah berbuat. Teknisnya itu. Kami bagi satu orang. Kami jawab. Iya. Kita periksa. Teknis. Nah ini maksud saya di tempat lain masih sering. Baik. Nah jadi kalau boleh saran nih, yang montok tadi ini, pendistribusian daging kurban itu siapa yang paling utama? Fakir, miskin. Udah dapat kira-kira fakir ini saya lebarkan sedikit. Fakir miskin yang udah dapat semua. Kalau misalnya gini adalah pula keluarga kita, saudara kita, saya rasa gampang solusinya. Peserta kurban kan dapat lebih banyak. Kalau memang dia betul-betul, nah kan ini cerita kurban nih. Ada keluarga yang belum dapat, potong aja dari hak yang punya kita itu kan selesai. Nggak mesti rontok-rontokkan lagi yang dari panitia itu. Jadi Pak, kalau ada yang merontok-merontokkan gitu tiap tahun begitu, pecat aja Pak. Nggak usah payah-payah. Karena kurban itu untuk kemaslahatan. Tapi aku dicaci maki, BKM siap dicaci maki Pak. Makanya surga BKM beda. Beda Pak. Mau masuk yang mana itu urusan Allah. Orang dia dicaci maki. Kurban itu bukan ada upahnya, mana ada. Capeknya yang dapat. Kecuali kita di kota-kota besar Pak, dibayar itu memang. Itu kebijakan panitia. Ada lagi yang model dibayar. Itu kebijakan. Contoh, lembu dikumpulkannya 2 juta satu orang. Dia lobby agen lembu dengan lembu yang baik, lembu yang paten dia bisa dapat 1,9, kan sisa 100. Dari yang 100 itu lagi dia gunakan untuk, mohon izin ya Pak, upah yang potong, untuk yang mulai yang nyincang karena dia tahu bahwasanya warga setempat bersih itu nggak sanggup mengerjakannya. Itu sah-sah saja kebijakan panitia. Beli ember dari mana? Plastiknya itu serahkan aja loh sama panitia. Ini jangan tanya, aku 2 juta larang kali. Lembu cilik. Punya lawak bilang aku 1,9 gede. Kalau itu bukan kurban namanya Pak. Saya di masjid kami sekarang udah mulai saya tekankan begitu, alhamdulillah Pak, udah aman sekarang. Tapi waktu 2 tahun pertama kalau fitnah datang kepada saya luar biasa Pak. Sampai keluar kalimat enggak perlu aku duit kurban lain. Itu bilang Pak.
Kalau aku minta diputerai-puterai pejabat sebentar dia bilang, nah emosi adiponnya, ada astagfirullahaladzim, mati lagi di darah tinggi darah dia. Mengurusi masjid ini harus memang begitu Pak. Ada waktunya kita keras, ada waktunya kita lembut. Wah aku kok cilik Pak, dia mulut. Nanti dia nggak mau kurban lagi, nggak usah takut, masih banyak yang mau kurban lagi. Kau pula kok cilik salah, besar nanti kau bilang banyak air. Betul nggak Pak? Loh, di Mekah saja kau nggak protes, yang baik yang kurban itu kau nggak protes tuh. Bukan tahu dia lembunya yang mana, langsung dipotong, cek selesai. Kok nggak pada protes? Untanya yang mana? Kita kok protesnya luar biasa sekali. Jangan begitulah kalau kita mau ikhlas dalam Pak Haji, aku bilang, ini kuserahkan kurbanku 2 juta sama Pak Haji. Yang udah, itu bukan hak kita lagi sebenarnya Pak. Walaupun kita boleh mendapatkan dagingnya. Bahkan saya ingat dan meninggal orang ini, mudah-mudahan surga lah untuk Bapak itu. Dia bukan orang kaya, tapi nggak pernah daging kurbannya dibawanya pulang. Itu jamaah masjid kami. Saya kalau ingat dia sedih, saya nggak pernah Pak. Setiap tahun dia berkurban. Apa pekerjaannya? Tukang bangunan. Kenapa nggak dibawa pulang Pak? Anak beli daging di Maja Isor Ustaz. Yang itu dah kuserahkan bukan hak milikku lagi. Ini baru kurban. Walaupun kita boleh dapat, tapi janganlah pula peserta kurban merondok-rondokkan lagi. Izin atau panitia yang merondokkan. Ini panitia apa namanya? Itu kalau duduk di DPR mungkin banyak korupsinya. Kurban aja di korupsinya, apalagi duduk di DPR. La ilaha illallah. Yang model begitu Pak, pecat aja Pak. Boleh Mas. Orang kurban itu kan apabila lembunya mau dipotong itu darah. Ya. Tapi kalau dia nggak mau datang, dia Sebenarnya datang melihat itu dianjurkan Nabi. Tapi kalau tak sempat dia macam mana lagi? Dia datang melihat yang mana lembu itu ini. Kenapa dianjurkan Nabi untuk melihat? Pertama, untuk menghidupkan kepercayaan kepada panitia. Hebat betul Nabi kita Pak. 15 abad yang lalu telah dijelaskan oleh Rasulullah. Kadang-kadang ada juga yang pesertanya khusnuzon. Iya dibelikannya lembu. Nah jadi Pak, yang panitia suka merondok-merondokkan itu memang betul. Waktu Isra Mi'raj itu ada yang gigit-gigit dagingnya sendiri. Itu salah satunya bukan karena dia merondokkan daging kurban aja, tapi dia memakan yang bukan hak dia. Termasuklah itu jadi. Nah sampaikan itu, nggak peduli aku katanya. Ada model gitu Pak, telinga badak. Yang penting untuk daging, pecah Pak. Kan nggak repot. Kita ini untuk kemaslahatan umat. Daging, saya bilang begini lah. Kurban itu kan ibadah ritual yang cukup hebat Pak. Dulu Ibrahim siapa yang dikurbankan? Ismail Pak, kita baru lembu aja kadang-kadang ngomel. La ilaha illallah. Makanya siap-siap bapak-bapakku yang panitia kurban, ketua panitia kurban, siap-siaplah kena fitnah, kena caci, nggak apa-apa lah Pak. Biar dicacinya, dimakinya, awak dibilang nyerondokkan duit kurban segala macam. Sampai pernah di masjid itu sebelum saya pegang kemarin, begaduh berbacok-bacok. Aku bilang ini bukan lembu aja yang mati itu bilang. Bukan lagi panitianya pun mati nih. Gara-gara begini Pak, adalah sisa duit tuh, macam mana Pak Ustadz? Gampang. Kalau nanti timbul fitnah lagi gara-gara daging itu dimakan sama panitia, karena kan panitia ini kan ada juga yang peserta kurban. Makanya sekarang udah kami usahakan Pak, peserta kurban tak panitia. Kok ngono Pak? Tenang aja Pak. Nanti timbul kecemburuan lagi Pak. Loh, aku mana? Tapi Bapak peserta kurban. Aku BTT. Kan ini yang cleaner jadi
jadinya Pak. Cobalah ketua kurban, yang peserta kurban tidak masuk dalam, berani nggak? Kok aku berani? 2 juta kami minta Pak untuk kurban tahun ini. Kami dapat 61,9, alhamdulillah udah nego segala macam. Ini sisa 100. Itulah untuk makan panitia, bukan dari daging itu kami buat, beli nasi Pak. Keras sekali pun Bapak itu, siswa aku nggak mau kurban sama dia, nggak usah. Tapi kan aman. Kalau udah nanti peserta kurban, nah ini saya kasih contoh, mohon maaf nih Pak. Kalau udah peserta kurban ikut MBTI, mau nggak bungkusan lagi? Akhirnya dagingnya balik-balik ke situ juga. Ngeri kali Bapak itu, bukan ngeri Pak. Kalau memang betul-betul awal ikhlas, Ustaz, jangan lagi itu kali. Aku mau jadi panitia. Siap orang nggak terima bungkusan panitia? Siap, ikut. Begitu Pak. Paling periode ke depan nggak dipilih jadi ketua BKM lagi Pak. Gak usah tadi. Itu ajaran baru, dibilang ajaran baru. Ada lagi model kurban itu, yang peserta kurban ini dia mau potong juga, minta juga honor. Gila, ya nggak bisa lah Pak. Itu kan yang nyembelih itu udah ada khusus. Makanya kita kalau udah membentuk panitia, apalah guna panitia itu Pak? Kan kita percayakan Pak. Kasus ambal juga sama, saya larikan sedikit. Apa yang Ustaz Bowo itu? Masa ambal yang sumbang 10 tahun yang lalu dibuka karena ada ambal baru? Ya iyalah, masa dilapis. Nanti aku nggak dapat berkah orang sholat. Loh Allah, wah jauh kali kajian wawa. Saya mohon maaf, ambal yang disedekahkan ini nggak dipakai lagi pun tetap dapat hitungan dia Pak. Apa hitungannya Pak? Pak Haji, ini kau sedekahkan ambal 10 juta ya Pak Haji. Cek, itu udah dihitung Pak. Kadang kita nih beda kajiannya. Kubah, karena ada model baru sekarang Pak. Jadi kubah kami dulu tuh yang model jadul itu, yang batu itu Pak. Kalau ketimpa mati. Berapa ton dia kan Pak? Jadi datanglah salah seorang anak bapak itu kan polisi, sukses pula dia kan Pak, ada rezekinya Pak Ustaz. Ada niatku untuk almarhum bapakku, sumbang kubah lah ya. Yang harga berapa Bapak? Sumpah tak mahal, cuma 350 juta. Amat cocok, rapat BKM, cocok. Ada satu, nggak bisa. Loh, kenapa Pak? Dulu semenku 10 sak di atas itu. Jauh kali kajiannya Pak. Wah, tenang. Semen 10 sak tetap terpakai. Mana caranya Pak? Kita buat cor untuk melantai teras. Oh iya, baru mau dalam hati. Wah. Aneh kan Pak? Yuklah kita yang ngaji tiap minggu dengan program FKSMM ini, janganlah begitu. Pak, Bapak nyumbang Quran, kalau udah 20 tahun lapuk nggak? Loh kalau dikata BKM kan lebih bagus dibakar daripada tumpuk-tumpuk di gudang Pak. Jangan, biar di situ dia, udah lapuk wah. Nanti aku nggak dapat pahala. La ilaha illallah. Nah, jadi kita tuh jangan begitu. Jadi yang berkurban tadi Pak, kalau yang berondong-berondokkan daging kurban, pecat aja, jangan jadikan panitia. Loh, saya tanya, izin ya Pak, mohon maaf, saya berkurban, saya udah dapat hak saya. Panitia kan dapat haknya kan? Kalau dia rondokkan yang bukan hak dia, itu nyolong nggak Pak? Ya sudah itu aja. Siti menyolong. Ya kan gitu. Aku untuk keluarga aku di sana. Kalau untuk keluarga tuh bisa kita pikirkan gampang caranya. Kalau memang Bapak tulus Pak, kita tulus, Ustadz tulus Ustadz. Yang punya Ustadz tulah yang 1/3 itu, yang 2 kilo lebih itu, ada yang setengah kilo keluarga awak di Kampung Lalang nggak dapat. Yang punya awak itu kasih nah. Yang sama panitia untuk warga setempat udah.
Makanya pendistribusian daging kurban itu jangan ditahan-tahan berlama-lama. Yang mana tuh? Nah, ini saya sampaikan. Yang sama panitia. Kalau yang punya awak Pak, mau awak dendeng simpan di kulkas, nggak ada urusan. Ada yang bilang, harus dihabiskan sebelum 3 hari. Bapak kurban, ibu kurban, anak kurban, berapa kilo? 12 kilo, habiskan 3 hari. Besok yang mana yang mesti didistribusikan secepatnya? Yang sama panitia. Kan tasrik itu Pak. Kalau nggak bisa nanti biar insya Allah Idul Fitrinya Idul Adha-nya hari Sabtu. Berarti Minggu, Senin, Selasa itu tasrik. Masih bisa kita kurban di situ. Saya rasa Pak, kita panitia peserta kurban luruskan niat, insya Allah aman gitu. Jadi pesan saya satu di masjid Bapak nanti di sana, keraskan sedikit nada itu Pak. Jangan ada yang nyolong-nyolong daging. Aku nggak nyolong, wah. Cuma ngumpet kan, sama kau nyolong kau. Bawa kau ngeri kali, nggak upele wah besok ketemu kain, nggak usah. Yang terpenting pendistribusian kurban ini jelas. Izin ya Pak, mohon maaf saya. Terakhir saya sampaikan, habis nggak usah nanya lagi lah ya. Ulang itu. Saya mau kasih lagi. Nah begini, daging itu kan cepat jadi darah. Mohon maaf saya. Yang kita rondokkan tadi kita gabung sama yang punya kita, nyampur nggak? Nyampur nggak? Apalah jadi daging yang seharusnya halal punya kita jadi haram? Entah ada yang kita rondokkan tuh hak bawah yang susah di sana Pak, yang termasuk ke punya kita, la ilaha illallah. Udahlah. Kalau kepengen kali banyak awak tiap hari makan daging, beli sikit-sikit dipajak. Kan ada juga yang duit, nggak bisa beli sekilo setengah kilo, nggak bisa 1/4, nggak bisa 2 on. Betul nggak Pak? Itulah makna kurban. Saya rasa begitu Pak. Ya. Iya, pokoknya Bapak kalau yang nyolong-nyolong rondong pecat aja Pak. Iya. Ketua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu Pak. Gak usah. Enggak lah. Bukan presidennya bisa reshuffle menteri, kita juga bisa reshuffle. Betul gak Pak? Iya. Pak Zulkifli Hasan kan jadi menteri sekarang, menteri perdagangan. Bapak pun bisa reshuffle juga, reshuffle Pak. Kalau kami sana izin Pak Haji terakhir, kalau panitia kurban buatkan SK. Ada SK-nya, bukan sembarangan tukang motong ada SK. Karena ada yang minta anggota dewan. Oh rupanya siap kurban tuh datang Bapak tuh. Bapak tadi motong Pak, iya jangan ambil dari duit kurban. Nah itu enaknya kalau ada orang anggota dewan. Itulah guna anggota dewan. Kalau aja dia anggota dewan pelit juga turun Pak. Gaji dia 27 juta Pak tiap bulan bersih. Lain tunjangan reses. Ustaz kok tahu? Tahu lah. Orang anggota dewan sebelum main telepon dulu. Kalau naik apa komitmen Bapak untuk umat? Bukan untukku Pak, untuk umat apa? Siapa Ustaz? Udah naik lupa satu periode lah kau. Dan tunggu pengaruh lah umat, jangan pilih lagi dia itu selesai nangis. Tapi pula kalau untuk umat gajinya 27 juta, tunjangan reses main loh Pak. Ayo siapa anggota dewan? Ayo ceritain, jujur lah. Mana ada jam anggota dewan harga 1 juta? Paling murah harganya 5 juta jam anggota dewan. Allahu Akbar, sholat di Masjid Agung. Lupa dia jamnya di kamar mandi. Kenapa Bang kok dibatalkan sholat? 10 juta jam itu kata. Izin Pak Simin ya. Jadi kalau Pak Arif nanti dulu Pak, kami doakan Bapak, ingat kami Pak. Balikkan lagi untuk umat, nggak akan susah itu. Kalau 100 dapat awak Pak, 30 masuk kantong, 70 umat. Umat pun alhamdulillah. Ini kan enggak.
100 masuk kantong, 100 buah untuk awak. Besok kuning muka tuh. Ya kalau kena KPK kan? Kuning muka tuh yang ganteng pun terduduk. Kenapa Ustaz ngomong kok lantang? Saya banyak dulu kawan-kawan saya ditangkap, saya ngawani ke gedung KPK. Ucap sholat pun Allah. Aku mau berdoa sama Allah. Untuk apa mau berdoa? Aku bilang lah. Ih kok Ustaz kok gitu? Abang kenal orang abang yang berbuat kok. Jadi nggak usah doa, nggak usah. Masa gara-gara mau ditangkap KPK baca Yasin 41? Nggak nyambung. Allah pun marah, kamu tengik kali kau. Tanggung jawab itu gentleman itu baru, ya Pak. Ya Pak Arif doakan lah, mudah-mudahan yang Pak Arif ya. Yang mana Pak Arif? Doakan Pak Arif. Ya Pak. Pernah sehat. Doakan Bapak bantulah. Mudah-mudahan nanti kalau Pak Arif dulu ingat kami Pak. Sedap Pak. Ini YouTuber ini Pak, bila perlu pakai agak handphone yang paten. Betul nggak Pak? Begitu Pak Arif datang senyum Pak Arif masuk. Izin terakhir terus Pak. Tapi udah meninggal. Saya kenal satu anggota dewan. Waktu itu kami masih di Asahan. Itu saya nangis waktu meninggal beliau. Izin ya Pak, anggota dewan. Itu boleh. Slow, ntar lagi. Ya, jangan sengak. Izin Pak, izin saya. Sekelas anggota dewan, bukan sekali 2 periode, saya ingat saya 7 kali. Dah, meninggal dia, saya tengok rumahnya Pak, ya Allah, enggak memang. Tapi masjid yang dibangunnya, itu nangis saya Pak. 2 kali saya nyolatkan ya Pak. Makanya batin saya. Saya tanya ibu tuh, apa sama bapak menjabat? Alhamdulillah lah Ustaz, nggak ada apa-apa, cuma masjid itu yang nampak sama masyarakat tuh pas dia meninggal tuh nangis, nggak ada yang nggak nangis Ustaz. Saya bilang cukup ibu, cukup orang gaji bapak membesar kok. Ya 27 juta Bang. Kalau dibelikan kerupuk Pak Sini. Ya Pak Arif terus didoakan dulu tuh Pak Arif. Sama Pak Arif nanti semua ini. Tapi udah dulu ingat kami Pak. Terus ketok meja. Kalau kita punya yang di atas, FKSM itu gimana? Kan enak. Ini kadang masjid mau minta bantuan, ya Allah lah proposalnya. Masuk ke PT ini, nggak dibaca itu Pak. Masjid cus. Oh, kalau ada yang ngawal, sedap Pak. Terakhir ini 5. Ini jempol pemimpin. Kalau udah ada kita yang ini Ustaz, Ustaz aja kalau nggak dekat sama ini Bang, susah ini Bang. Harus ada ini supaya apa? Kuat. Loh Nabi itu siapa deh? Umar, Abu Bakar, Khadijah, Utsman, kan nggak berjuang sendiri. Nah itu. Tapi Pak Arif kemarin yang pertama mungkin belum rezeki Pak. Coba lagi Pak. Jumpai Pak Sugeng. Kalau Pak Sugeng juga nggak milih Pak, laporan Ustaz itu. Itu the point aja. Orang kenapa berani? Kita kenapa enggak? Betul nggak? Aku sampaikan waktu kemarin untuk pemilihan wali kota itu, betul. Ada yang baik Ustaz, tapi pendek pula umurnya. Macam mana lah? Dia penceramah itu bilang. Enggak akan bantu itu saya bilang. Kalau gini, bantu itu bantu. Alhamdulillah. Kalau untuk yang terbaik betul nggak? Nah saya rasa begitu ya Pak. Kita lah. Ada lagi? Terima kasih Pak. Sebelum kita guna doa. Baik, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga acara kita ini senantiasa dapat naungan berkah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. حبيب الله وعناية الله رجونا في الدنيا وفي الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Indra Wibowo SPDI yang telah menyampaikan ceramahnya pada pagi hari ini.